Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau membahas kunci jawaban buku tema 8 kelas 6 halaman 57, 58 dan halaman 60. Tetapi sebelum kita lanjut videonya, buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silakan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Dan apabila kalian ingin melihat kunci jawaban buku tema 8 kelas 6 di halaman yang lain, kalian bisa cek link playlist yang linknya sudah ada di kolom deskripsi. Oke, untuk pembahasan kali ini kita akan awali dari halaman yang paling rendah dulu, yaitu halaman 57. Di halaman 57 di bawahnya kotak, kita baca perintahnya dulu. Ini halaman 57 ya, halaman 57. Perintahnya, presentasikan di depan kelas gagasan utama dan informasi penting dalam setiap paragraf. Sebelum presentasi, tuliskan terlebih dahulu gagasan utama dan informasi penting pada tiap paragraf di peta konsep yang disediakan di bawah ini. Untuk paragraf 1, ini gagasan utamanya adalah faktor-faktor penyebab banjir. Kemudian informasi pentingnya ada 3 poin. Poin pertama, rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, penebangan liar, pembangunan pemukiman tanpa mengindahkan topografi, wilayah merupakan penyebab bencana banjir. Poin yang kedua, pendangkalan dan penyempitan badan sungai membuat sungai meluap. Poin ketiga, menjamurnya rumah di bantaran sungai dapat menyebabkan banjir. Nah, itu adalah gagasan utama dan informasi penting untuk paragraf 1. Kita lanjutkan pembahasan kita ke paragraf 2. Untuk paragraf 2, ini gagasan utamanya adalah pemukiman liar di bantaran sungai mendorong penyempitan badan sungai. Kemudian untuk informasi pentingnya ada 3 poin. Yang pertama, warga yang tinggal di bantaran sungai harus selalu siaga ketika curah hujan mulai meninggi. Informasi penting yang kedua, luapan sungai dapat terjadi hingga ketinggian 1-2 meter di dalam rumah. Poin yang ketiga, pemukiman di bantaran sungai sangat beresiko ketika curah hujan tinggi. Nah, itu tadi untuk gagasan utama dan informasi penting paragraf 2. Kita lanjut ke paragraf 3. Untuk paragraf 3, gagasan utamanya adalah pembangunan kota yang tidak mengindahkan topografi dapat menyebabkan banjir. Informasi pentingnya ada 2 poin. Poin pertama, mencuci dan membuang sampah di sungai mempercepat pendangkalan sungai. Dan poin yang kedua, bertambahnya penduduk menyebabkan banyak bukit dan lereng diubah menjadi perumahan. Nah, itu adalah gagasan utama dan informasi penting untuk paragraf 3. Kita lanjutkan, di bawahnya ada kotak, di bawahnya peta pikiran tadi. Berdasarkan gagasan utama dan informasi penting yang kamu temukan, buatlah sebuah ringkasan singkat tentang bacaan banjir bukan sekedar bencana alam. Ringkasan bacaan banjir bukan sekedar bencana alam, itu seperti ini ringkasannya. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, penebangan liar, pembangunan pemukiman tanpa mengindahkan topografi wilayah, pendangkalan dan penyempitan badan sungai merupakan faktor penyebab banjir. Warga yang tinggal di bantaran sungai harus selalu siaga ketika curah hujan mulai meninggi. Luapan sungai dapat terjadi hingga ketinggian 1-2 meter di dalam rumah. Pemukiman di bantaran sungai sangat beresiko ketika curah hujan tinggi. Bertambahnya penduduk menyebabkan banyak bukit dan lereng diubah menjadi perumahan. Nah, itu tadi ringkasan bacaan banjir bukan sekedar bencana alam. Ini jawabannya untuk halaman 57.
Sekarang kita lanjut ke halaman 58. Di halaman 58 di bawahnya kotak, sebelum bagian ayo berlatih, jadi di atasnya ayo berlatih, bandingkan kata kunci dan informasi penting yang kamu temukan dengan kata kunci dan informasi penting yang ditemukan oleh temanmu. Nah, ini contoh perbandingan antara jawabanmu dengan milik temanmu. Kata kunci banjir di Mojokerto. Oh, ini bukan contoh perbandingan, tapi contoh kata kunci yang bisa kalian tuliskan dan informasi penting yang bisa kalian tuliskan. Kata kuncinya banjir di Mojokerto. Selanjutnya informasi pentingnya ada 4 poin di sini. Poin yang pertama, banjir yang melanda Mojokerto menyebabkan lumpuhnya kegiatan aktivitas belajar mengajar di Kecamatan Mojoanyar. Poin yang kedua, banjir setinggi 80 cm masuk hingga dalam ruang kelas dan guru. Poin yang ketiga, kali atau sungai tidak dapat menampung air hujan. Poin yang keempat, banjir di Mojokerto disebabkan hujan deras selama 2 hari berturut-turut. Nah, ini adalah jawaban untuk halaman 58 tentang kata kunci dan informasi penting yang bisa kalian tuliskan dari bacaan di atas. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kita lanjutkan ke halaman 60. Untuk halaman 60, ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang atas, gagasan utama yang aku dapatkan dari bacaan yang dibacakan oleh temanku. Nah, ini dia gagasan utamanya untuk masing-masing paragraf. Paragraf 1, perbedaan musim negara tropis dan subtropis. Paragraf 2, arah dan kecepatan angin yang berperan memengaruhi musim. Paragraf 3, angin terjadi karena perbedaan tekanan udara. Nah, itu gagasan utama untuk paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Ini adalah kunci halaman 60 ya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan di bawahnya. Untuk pertanyaan di bawahnya, gagasan utama yang aku dapatkan setelah membaca bacaan dalam hati. Nah, ini gagasan utamanya setelah membaca bacaan dalam hati. Yang pertama, paragraf 1, perbedaan musim negara tropis dan subtropis. Paragraf 2, arah dan kecepatan angin yang berperan mempengaruhi musim. Paragraf 3, angin yang terjadi karena perbedaan tekanan udara. Nah, ini adalah gagasan utama paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3 yang aku dapatkan setelah membaca bacaan dalam hati. Nah, itu tadi untuk 2 pertanyaan. Sekarang kita ke pertanyaan yang paling bawah sebelum bagian ayo renungkan. Berdasarkan teks bacaan ada 2, ada 4, jelaskan penyebab terjadinya perbedaan musim di bumi. Nah, ini perbedaannya. Perbedaan musim di bumi disebabkan oleh kemiringan poros bumi. Nah, itu jawaban untuk bagian sebelum ayo renungkan. Ini di halaman 60. Sekarang kita menuju ke bagian ayo renungkan. Untuk bagian ayo renungkan itu ada 3 poin pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang telah kamu pahami pada kegiatan hari ini? Apa saja yang telah kamu pahami pada kegiatan hari ini? Sebutkan. Nah, ini jawaban untuk poin yang pertama. Kita tulis saja ini nomor 1. Oh, ya pokoknya ini nomor 1 ya. Ini pertanyaannya di atasnya ini, jawabannya di bawah. Hari ini aku sudah belajar mencari gagasan utama teks dan membuat ringkasan teks. Itu jawaban untuk nomor 1. Sekarang ke nomor berikutnya atau pertanyaan di bawahnya. Pertanyaan yang kedua yaitu kegiatan apa yang paling kamu sukai? Nah, ini jawaban untuk pertanyaan yang kedua. Kegiatan yang aku sukai adalah mengetahui pembagian musim di negara-negara subtropis. Lanjut ke pertanyaan ketiga.
Tuliskan rencanamu agar kamu dapat lebih memahami semua kegiatan yang telah kamu ikuti. Nah, ini untuk rencananya seperti ini. Mencari informasi tambahan dari buku dan internet. Nah, itu untuk kunci jawaban bagian ayo renungkan. Di bawahnya ayo renungkan itu ada bagian kerjasama dengan orang tua. Untuk bagian kerjasama dengan orang tua ini, silakan kalian kerjakan bersama orang tua kalian masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Ini tadi halaman 57, 58, dan halaman 60 buku tema 8 kelas 6. Sebelum kita akhiri videonya, buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silakan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini, dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Dan apabila kalian ingin melihat kunci jawaban buku tema 8 kelas 6 di halaman yang lain, kalian juga bisa klik link yang ada di kolom deskripsi. Di situ ada kunci jawaban buku tema 8 kelas 6 untuk halaman yang lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak salah kata saya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.